Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan topik tentang penyajian data. Kalau pada video sebelumnya kita menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, maka sekarang kita akan menyajikan data dalam bentuk histogram frekuensi. Untuk membuat histogram frekuensi, maka didahului dengan pembuatan tabel distribusi frekuensi. Ini adalah tabel distribusi frekuensi yang kita buat pada pertemuan pada video sebelumnya. Kita kopikan tabel distribusi frekuensi ini, klik blok dulu, kemudian klik kanan, copy. Kemudian kita buat sheet baru dan kita paste. Nah, inilah tabel distribusi frekuensi yang akan kita buat histogram frekuensi. Kita beri nama dulu karena ini adalah data tentang inquiry. Maka kita buat di sini sheetnya, kita beri nama rename histogram untuk inquiry. Nah, selanjutnya langkah pertama untuk membuat histogram frekuensi adalah menyisipkan satu baris kosong di bawah header. Jadi ini yang warnanya orange ini adalah header. Kita sisipkan satu baris kosong. Klik di bawah header tersebut sehingga terblok. Kemudian klik kanan dan insert. Nah, inilah baris kosong yang harus kita sisipkan di bawah header. Ini harus ya, karena nanti kita akan buat tanda lipatan. Selanjutnya, langkah pertama adalah memblok semua komponen di dalam tabel frekuensi ini, termasuk header. Kemudian pilih insert. Nanti tampilannya mungkin berbeda ya. Kemudian dari insert tersebut pilihlah kelompok tab yang berisi tentang berbagai macam diagram, dan di antara kumpulan diagram ini kita memilih kolom diagram. Klik, ada panah kecil di sebelah kanan ikonnya. Kemudian ini ada pilihan berbagai macam bentuk diagram yang bisa kita buat. Dan untuk membuat histogram frekuensi, kita akan membuat dengan memilih klaster kolom pada kelompok 2D kolom. Jadi kita pilih yang paling sederhana, klik. Nah, maka inilah bahan dasar untuk menyusun histogram frekuensi. Selanjutnya kita berikan touch pada bahan dasar ini ya. Pastikan pojok-pojoknya ini ada tanda edit. Kemudian pada chart design ya, pada chart design lihat sebelah kiri, ini mungkin tampilannya berbeda. Silahkan di-explore supaya ketemu quick layout. Ya, kemudian kita klik tanda panah sebelah kanan icon quick layout. Kemudian ini adalah berbagai macam bentuk histogram yang bisa kita buat, dari mulai layout 1, 2 dan seterusnya. Silahkan dipilih layout yang sumbu X dan sumbu Y-nya ada label. Ini sumbu Y-nya ada label tapi X-nya nggak ada. Ini dua kelompok. Jadi pilih layout 7, kemudian layout 8 dan seterusnya. Kita pilih yang paling sederhana aja, yaitu
Boleh layout 8, layout 7, atau layout 9, yang mana saja. Kita pilih yang layout 7 dalam contoh ini, klik. Nah, maka kita akan menggunakan dasar dari histogram yang berisi sumbu X-nya sudah diberi label, sumbu Y-nya sumbu X-nya juga sama, kemudian ini adalah legend. Kemudian kita beri nama pada sumbu X karena 49 sampai 55 dan seterusnya adalah interval, maka kita ganti. Klik di sini, kemudian blok, dan silakan ganti interval. Kemudian sumbu Y-nya ini adalah frekuensi, kita hapus dan kita masukkan frekuensi. Kemudian legend tidak perlu dimasukkan. Nah, ini sudah mulai terbentuk. Dan untuk membuat histogram, maka antara bar satu dengan bar yang lain itu harus disatukan. Dan untuk menyatukan ini, maka bar ini naik setengah. Dari bar 1 itu naik setengah, dan dari bar 2 turun setengah, sehingga dia ketemu di sini. Ketemu di titik 55,5. Ini juga sama, naik setengah, yang kanannya turun setengah, ketemu di 62 setengah, dan seterusnya. Bagaimana cara untuk menyatukan bar-bar tersebut? Yaitu dengan cara mengklik pada bar tersebut, klik dan pastikan semua bar itu memiliki tanda edit. Kemudian silakan ditunjuk pada salah satu bar dan klik kanan. Kemudian pilih format data series. Nah, disinilah kunci untuk menyatukan bar tersebut. Di sini gap width-nya itu normalnya adalah 300%. Kemudian kita buat 0. Slidernya kita tarik ke kiri sehingga 0. Dan lihat antara bar satu dengan bar yang lain itu sekarang sudah menyatu. Ingat, ini 55, ini 56, ketemu di titik 55 setengah. Ini 62, ini 63, ketemu di 62 setengah, gitu. Nah, kalau kita lihat sekarang, maka antara bar satu dengan bar yang lain itu nggak jelas batasnya. Maka mari kita buat, atau mari kita lihat warna antar bar tersebut kita buat berbeda, ya, dengan cara klik lagi pada bar tersebut, muncul tanda edit pada semua bar, kemudian klik kanan format data series, maka ini yang muncul. Dan di sini ada pilihan fill and line, klik. Nah, ini ya kuncinya. Jadi fill itu berarti warna dari bar tersebut. Silahkan kalau mau standar biru nggak apa-apa, mau diganti warna apapun nggak apa-apa. Tapi untuk di skripsi nanti biasanya menggunakan warna hitam. Kita pilih fill-nya nih, fill. Ingat, fill itu adalah warna barnya. Kita pilih solid fill. Dan di sini ada banyak pilihan. Pilihannya banyak sekali. Silakan untuk latihan bebas. Saya pilih warna hitam, klik. Kemudian pinggirannya, batas antar bar ini kita buat kontras. Jadi kalau ini kan belum diatur tuh, jadi belum warnanya masih belum jelas antar bar tersebut. Kita atur supaya batasnya jelas, yaitu pada border kita pilih solid line, dan silakan dipilih warna apapun, yang penting kontras dengan barnya, warna barnya. Kita pilih warna putih misalnya. Maka kalau kita lihat hasilnya, klik di sini. Nah, seperti itu. Nah, sampai di sini maka kira-kira 3/4 perjalanan sudah selesai. Langkah selanjutnya adalah mengubah dua hal. Pertama adalah bagian X ini
ya skala bagian X ini, angka-angkanya sekarang sudah berubah. Kenapa? Karena tadinya 49 sampai 55, kemudian ada gap sebanyak 1, kemudian 56 dan seterusnya. Maka sebenarnya ini adalah dimulai dari awalnya adalah 48,5 dan di ujungnya adalah 55,5. Ini juga sama, ini 55,5, di sininya 62,5 dan seterusnya. Ini yang akan kita perbaiki. Dan yang berikutnya, ini yang tadi kita memasukkan satu baris kosong di bawah header. Ini tujuannya adalah membuat tanda lipatan. Mengapa demikian? Karena normalnya angka pertama 49 itu sebelah kanan banget. Jadi ini kan jaraknya sama. Masa dari sini ke sini 49, sementara dari sini ke sini cuman berapa itu? 6. Ya, 6 ya, 6. Kan nggak mungkin. Jadi intinya adalah 49 itu kalau misalkan normalnya grafik itu ada di paling kanan gitu. Di kanan banget gitu kan jelek. Maka kita buat tanda lipatan. Jadi ingat ada dua hal untuk membuat atau memperbaiki diagram yang akan kita gunakan dalam penyajian data, yaitu histogram. Tetapi saya sarankan untuk mengubah dua hal ini sebaiknya kita lakukan di Word. Oleh karena itu, silakan di copy, klik ya, kemudian klik kanan, copy. Silakan dibuka Word. Dibuka Word. Nah, kemudian beri namalah misalkan histogram data hasil belajar atau data inquiry aja lah supaya gampang, inquiry. Nah, kemudian silakan paste di bawahnya, klik kanan, paste. Ya, inilah hasil dari pembuatan histogram. Ingat ada dua hal. Yang pertama adalah kita ubah skalanya, dan yang kedua adalah membuat tanda lipatan. Ya, kita teruskan lagi. Ingat dua hal, memperbaiki skala dan membuat tanda lipatan. Tapi pada versi Office yang saya punya itu ternyata sumbu Y itu belum secara tegas garisnya. Kita perbaiki dulu. Klik pada pada skalanya, kemudian klik kanan, kemudian format, klik klik kanan, kemudian format axis, kemudian kita pilih line. Nih, di sini ada fill and line. Kemudian line-nya solid line kita buat warna hitam, ya. Tutup. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini klik, maka dia menjadi warna hitam. Demikian juga yang sebelah kanan, warnanya masih belum tegas. Klik pada angkanya, klik kanan, format axis. Kemudian tadi pilih fill and line, kemudian line dan pilih warna hitam, ya. Pilih warna hitam. Nah, sekarang baik sumbu X maupun sumbu Y sekarang sudah tegas garisnya. Oke, langkah pertama adalah mengubah skala pada sumbu X yang tadi. Ini mundur setengah jadi 48,5, ini naik setengah jadi 55,5, ini juga sama 55,5 dan seterusnya. Untuk mengubah skala ini hanya ada satu cara, yaitu membuat secara manual dengan menginsert menggunakan shape. Jadi klik insert, kemudian pilih shape. Dan di sini ada banyak pilihan nih. Yang kita pilih yang rectangle, klik, kemudian kita lukis di bawahnya. Yang kira-kira lebarnya itu mendekati skala di atas. Tuh. Nah, perhatikan di sini pada versi Office yang saya gunakan itu warnanya masih biru, tapi bisa jadi di versi Office yang lain itu warnanya sudah putih.
Jadi jika masih biru nanti kita ubah menjadi warna putih. Intinya ini harus kita tutup. Nah, seperti itu, kemudian kita beri skala yang tepat gitu. Oke. Sekarang kita masukkan dulu angka-angkanya. Klik pada box yang tadi kita buat, kemudian klik kanan dan edit text. Nah, kita gunakan angka yang paling kecil. Di home itu lihat ternyata sekarang angkanya, kalau misalkan masih 12 maka silakan digeser menjadi 8 saja cukup. Dan kita mulailah menulis secara manual. Dari paling kiri itu adalah 48,5. Ingat edit text, kemudian kita ketik 48,5, koma ya, bukan titik. Kemudian batas antara 55 dan 56 itu ada 55,5. Kemudian antara 62 sampai 63 itu ada angka 62,5. Kemudian di sini 69,5. Kemudian di sini 76,5. Kemudian di sini, kok ada titik sih, apa ini? Kok ada titik-titiknya? Kita hilangkan titiknya, kita perbaiki lagi. Oke, kemudian kita masukkan, selanjutnya adalah begini ya, 83,5. Dan terakhir, ini awas jangan loncat ke bawah, hati-hati, 90,5. Mungkin loncat ke bawah nih, ya, berarti ini tarik aja supaya lebih panjang. Yes. Nah sekarang kita buat agar warnanya tidak biru tapi warnanya putih dan angkanya berwarna hitam. Kita buat angkanya menjadi hitam, dan untuk mengubah biru klik kanan, tapi ini tanda edit ya. Klik kanan, kemudian format object, dan pilihlah fill-nya itu jangan warna biru tapi warna putih. Yes, tutup. Nah, tinggal digeser tuh, ditimpa, tarik ke atas. Ya, seperti itu. Ini geser dikit. Oke, kita klik. Oh, ternyata masih ada garis. Klik kanan, format object, line-nya no line, supaya garisnya hilang. Ya, maka simsalabim hilang. Oke, langkah pertama selesai. Langkah kedua adalah membuat tanda lipatan. Tanda lipatan itu 2 kali langkahnya. Yang pertama adalah membuat kotaknya dulu untuk menutup sebagian garis. Insert, pilih shape, kemudian pilih kotak. Kemudian kita lukis nih, klik di atas garisnya, kemudian geser ke kanan, kira-kira aja, jangan terlalu gede juga, ya, kurang ke bawah dikit, ya. Nah, kemudian kotak ini kita beri warna putih dan tanpa pinggiran. Setelah kita lukis, klik kanan. Bisa jadi di versi Office tertentu sudah putih ya. Kemudian format object, tanpa pinggiran, fill-nya dulu. Fill-nya menjadi putih. Kemudian line-nya no line, tutup. Dan kita akan lihat hasilnya. Nah, seperti itu. Ini ada area kosong yang nggak menyambung antara garis kiri dan sebelah kanan. Mari kita lukis sekarang tanda lipatannya. Insert, kemudian shape, pilih curve. Nih, curve, klik. Nah, mari kita lukis. Mulailah dari sebelah kiri garis. Di sini pas di kiri banget, klik, tahan tuh mouse
tombol mouse sebelah kiri, drag ke atas, ya, lepaskan tombol mouse-nya, kemudian kembali klik, tahan ke bawah, lepas, kemudian klik, tahan, naik ke atas lagi sampai nyambung ke garis sebelah kanan, lepas. Untuk mengakhiri silahkan double klik, klik, ya. Maka kita akan lihat bentuk lipatannya seperti itu. Nggak bagus ya, nggak apa-apa. Nah sekarang tapi bentuk lipatannya nggak seamless dengan garis pada sumbu X. Oleh karena itu warnanya kita ubah. Klik pada garis tersebut, klik kanan, kemudian format objek, kemudian silahkan lainnya kita ubah menjadi warna hitam, kemudian width-nya, ketebalan garisnya kita buat setengah poin aja nih, defaultnya 1 poin, kita turunkan 0,75, 0,5. Kita akan lihat hasilnya seperti apa. Klik. Nah seperti itu. Nah inilah yang disebut sebagai histogram frekuensi. Silahkan dicoba untuk data pada kelompok belajar PJBL. Terima kasih.